Geger sekota Iya, Jambi, Pak iya, Jokas, iya, adalah tindakan sidak yang dilakukan Pak Jokas iya. ke tempat tersebut. Kira-kira kita pengen tahu garis besarnya apa yang atas dasar apa Pak Jokas melakukan hal itu? Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Zona Berita. Ini adalah channel YouTube-nya dari portal media zonaberita.com. Jadi hari ini saya berkesempatan berkunjung ke tempat kerjanya teman saya. Ini adalah tempat di mana kita menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Jambi. Saya sudah ada di dalam ruangan yang luar biasa banget. Ini terasa tempat kerja yang spesial bagi teman saya yang merupakan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi. Ada abang saya, Jokas Siburian SE. Abang dah, selamat sekali lagi Terima menjadi kasih. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi. Ya. Gimana sejauh ini kira-kira ini mungkin buat teman-teman di luar sana yang menyaksikan episode kali ini, yang menaungi Komisi 2 itu menaungi bidang apa saja, Pak Dewan, mohon. Ya, Bisa makasih dibantu. Bung Baya. Jadi Yes. Komisi 2 ini secara umum membidangi perekonomian dan keuangan daerah. Oke. Ya, jadi tentu saja mitra kerja kita adalah seluruh OPD ataupun institusi yang terkait gitu ya, yang berhubungan dengan pendapatan daerah, kira-kira gitu. Oke, jadi yang semua berkaitan dengan pendapatan daerah. Betul. Dinas terkait juga termasuk beberapa dinasnya seperti Dinas Pariwisata, Betul. dinas-dinas yang lain, UMKM, koperasi. koperasi juga. Ya. Oke, baik. Betul. Jadi intinya adalah yang berkaitan dengan PAD. Betul. Oke, baik. PPRD ya, Mhm. kemudian Dinas Pelayanan Satu Pintu, Oke, pelayanan satu pintu. kemudian BUMD Mhm, atau Badan Usaha Patungan. mhm. Ya, intinya adalah yang berujung pada pendapatan asli daerah. Oke, Gitu. jadi pendapatan asli daerah Betul. itu adalah poin yang dinaungi oleh Komisi 2 Betul sekali, yang Bung Baya. Pak Jokas sebagai ketua komisinya. Betul. Jadi di sini juga kita sebenarnya punya banyak hal. Saya punya banyak dapat gambaran dari Ya. luar sana, banyak banget informasi yang beredar. Ternyata Komisi 2 itu menaungi bidang-bidang yang juga menyasar ke sisi milenialnya atau anak mudanya Oh juga, Pak Dewan. Ya. Jadi kira-kira apa yang sejauh ini per hari ini udah berapa lama berarti dilantik menjadi anggota dewan? Ya, kita dilantik kan tanggal 23 Agustus Agustus. 2024. Oke, Jadi lumayan. sebenarnya kita masih relatif baru lah. Oke, Masih, ya. ya proses belajar atau memperdalam Mhm. bidang-bidang, seluruh bidang Mhm. yang kita naungi. Ya, Mhm. kita tidak bisa juga dibilang kita masuk ke dewan ini dari nol. Enggak. Ya, ya. Tentu kita memilih komisi itu kan berdasarkan ekspertis kita. Oke, betul. Bahwa Setuju. sebelumnya kita sudah punya keilmuan Ya. di sana. Walaupun mungkin tidak bisa dikatakan di semua bidang itu kita khatam, enggak lah. Tapi kan Mhm. ini saatnya kita belajar memperdalam dan mempertajam. Oke. Kayak gitu. Jadi ekspertis sesuai dengan bidangnya masing-masing lah ya. Betul. Nah, ini kan Pak Jokas sebagai ketua Komisi 2, Ya, sejauh ini dari Agustus sampai dengan hari ini kita shoot Ya. episode ini, apa aja yang udah dilakuin untuk bisa menyalurkan aspirasi dari masyarakat Kota Jambi? Ya. Kira-kira ada apa aja poin-poin ini bisa disampaikan Ya. juga? Ya, terima kasih. Jadi secara garis besar kan begini ya. Ada target-target yang kita sudah canangkan. Ya. Tentu itu kan kita harus kerjakan step by step. Betul. Ya, target itu tidak boleh long, sangat panjang, nggak boleh. Itu Oke. akan membuat kita lemes sebelum sampai. Mhm. Maka target Ya. itu kan harus kita potong-potong ya. Ya. Nah, tapi di luar target itu kan ada sesuatu yang eksternal, artinya Oke. tanpa kita rencanakan tiba-tiba datang aduan dari masyarakat. Contoh, hari-hari ini banyak waktu kerja kita tersita untuk menyelesaikan konflik gas 3 kilo
Iya, betul, betul banget. Hari ini selesai, minggu depan datang lagi. Mhm. Ini kan masalah yang tidak berujung ini kalau Mhm. tidak kita carikan solusinya. Iya, iya. Contoh, sampai kapan gas 3 kilo itu akan memenuhi kebutuhan masyarakat? Ya nggak akan terpenuhi, nggak akan bisa memenuhi ketika pembagiannya, klasifikasi siapa penerimanya nggak jelas. Oke. Karena namanya gas 3 kilo itu kan gas subsidi. Mhm. Subsidi tentu diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Iya. Nah, selama kita tidak tegas dan tidak jelas menentukan batas-batas masyarakat yang tidak mampu, Mhm. nah itu selamanya nggak akan cukup gas. Maka aduan itu kita segera tampung, kita panggil para pihak, kita selesaikan Mhm. sehingga tidak berlarut-larut. Nah, itu tadi contoh-contoh yang saya katakan. Kita kadang-kadang harus rela diganggu oleh pekerjaan kita oleh aduan-aduan masyarakat yang sebenarnya tidak ada dalam perencanaan kita. Oh, nah saya justru penasarannya di awalnya gitu juga. Hmm. Kan Pak Jokas tadi sampein sudah merencanakan, walaupun nggak terlalu Ya. panjang. Ya. Kalau rencana terlalu panjang dibilangnya impian, Pak. Oh iya, Iya, kepanjangan. betul. Terlalu rencananya banyak banget. Ya. Tapi intinya kita pengen tahu juga Ya, pola kerja dari anggota dewan itu seperti apa sih? Apakah dimulai dengan merangkai kerangka kerjanya, struktur Ya. kerja dan lain Ya. sebagainya sampai dengan plan-plan yang akan Ya. dilakukan per tahun, betul. per bulan atau Ya. mungkin per minggu. Seperti apa pola Oke. kerjanya? Kita pengen tahu. Ini pertanyaan yang bagus dan Iya. menantang ini. Jadi begini, sebelum saya sampai ke pola kerja itu, komisi ini kan bidang-bidang kerja anggota dewan ini kan sudah dibagi dalam komisi. Betul. Gitu. Komisi 1 umpamanya bidang perizinan dan pemerintahan. Mhm. Komisi 2 keuangan dan perekonomian daerah. Mhm. Komisi 3 katakanlah tentang infrastruktur. Komisi 4 Kesra, Iya. kesehatan, pendidikan. Nah, di antara 4 komisi ini yang ada di DPRD Kota Jambi ini, kan komisi 2 yang harusnya tukang cari uangnya. Oke. Iya kan? Pendapatan daerah tadi. Iya, Ya. melalui PAD tadi. Iya, iya. Nah, komisi yang lain mengatur itu. Mhm. Dia mengatur bagaimana uang yang sudah dicari tadi itu Mhm. secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini baru sampai ke pertanyaannya. Ya. Tentu kita kan punya prioritas. Oke. Ya, prioritas kita itu nggak jauh-jauh adalah kita harus support rencana kerja dari pemerintah kota. Oke. Itu. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita harus sinkronkan apa target, goal pemerintah kota, lalu di situ kita untuk mensupport. Seperti sekarang ini di Komisi 2 umpamanya. Ya. Kita paham bahwa secara umum, memang secara global perekonomian sedang sulit. Ya. Tapi secara khusus di Provinsi Jambi, di Kota Jambi, kan defisit juga. Iya. Iya kan? Betul. Nah, maka tentu kita fokus bagaimana kita cari tahu dulu nih. Kita cari tahu dulu apa yang membuat defisit. Mana kantong-kantong yang membuat kita defisit. Oke. Oke? Nah, baru setelah itu kita cari cara yang umum, cara yang reguler. Nggak cukup juga, baru kita cari cara yang kreatif. Oke. Ya, kalau cara reguler tentunya kita mau menaikkan pajak, mau menaikkan retribusi, kan bukan solusi. Pajak kita naikkan, tentu harus ada dasar hukum. Iya. Retribusi kita naikkan, siapa yang tercekek? Masyarakat. Iya. Maka carilah cara-cara yang kreatif untuk menambah PAD. Cara-cara kreatif ini kita tuangkanlah dalam rencana kerja. Oke. Kita panggil para pihak, kita panggil mitra kerja. Apa yang sudah mereka lakukan? Apa targetnya? Apakah tercapai? Mengapa tidak tercapai? Kalau sudah tercapai, jangan-jangan memang targetnya tidak realistis. Oke. Target yang realistis itu seperti apa? Target yang menantang, tapi masih mungkin dicapai. Iya. Yo, kalau ketinggian nggak mungkin dicapai, nggak repot. Iya. Tapi kalau target dimudah-mudahin, wah ini kita mudahin nih supaya kita dapat apa? Insentif, nggak boleh juga. Iya. Jadi target itu harus
realistis dan mungkin dicapai tapi menantang. Realistis dan menantang. Nah itu, karena kalau bicara menantang juga sebenarnya kita justru punya effort yang lebih untuk mencapai itu ya. Betul, Bung Ini menarik juga. Mungkin Pak Jokas juga pernah terlibat dengan masyarakat atau juga mungkin milenial secara langsung yang memang industri kreatif ini di Kota Jambi khususnya kita sedang semangat-semangatnya nih. Menarik sekali. Ya, sedang semangat-semangatnya. Jadi kira-kira kalau yang difokuskannya adalah program-program kreatif, industri kreatif itu justru bisa membuat ekosistem ekonomi yang luar biasa loh untuk daerah. Betul. Itu sepakat ya? Sepakat sekali. Iya, dan harus bisa dilakukan. Harus bisa. Kami belum lama ini tim kami ada yang ke Kabupaten Bogor. Iya. Kabupaten Bogor itu kalau seingat saya mereka mengatakan APBD-nya 9, sekian triliun, hampir 10 triliun, dan 5 triliun diantaranya didapatkan dari pajak pertunjukan. Wow. Pajak pertunjukan pastinya bukan aki-aki kayak kita dong, bukan generasi kolonial dong, pasti generasi milenial kan. Betul. Bagaimana caranya kita mendorong anak-anak muda, membuka peluang bagi anak-anak muda untuk terlibat di sini secara aktif dan ingat ya, milenial atau anak-anak muda itu atau Gen Z sekarang, memang kelebihannya kan dia kreatif, betul, agility, cepat, lincah dia kan, tidak pikir panjang, tapi ingat biasanya mereka daya tahannya kurang, gampang menyerah, gagal sekali gampang menyerah. Nah, tapi ada konsekuensi dari berani dan spontan itu ada konsekuensi, biasanya kurang hati-hati. Nah, itu dia. Nah, maka harus ada kombinasi antara ya milenial, anak muda dan orang tua. Nah, satu contoh yang luar biasa adalah kita berharap bisa diterapkan di Jambi, Bung Baya. Apa itu? Ada satu kota di Jawa Barat namanya Kota Bekasi. Cara mengembangkan UMKM-nya itu luar biasa. Mungkin nanti bisa kita aplikasikan ke anak-anak muda. Kalau di satu daerah ya mengharuskan setiap investor harus menunjukkan bukti kerjasama dengan UMKM, baru diterbitkan izinnya, diterbitkan legalitasnya, itu sudah biasa. Ya, nah, tapi yang di pemerintah kota ini, Kota Bekasi ini luar biasa. Setiap investor harus menunjukkan bukti, ya, dokumen MOU kerjasama dengan UKM lokal. Oh, wow. Baru dia boleh terbit izin segala macam. Gak sampai di situ, Bung Baya. Ada lanjutannya, Pak? Ada lanjutannya. MOU ini, ya, MOU antara UMKM, umpamanya UMKM-nya kita khususkan milenial harus 30%. Ya. MOU antara investor dengan UMKM ini, mereka bawa ke BPD, ke bank daerah. Boleh dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan modal. Sehingga si investor bukan hanya sekedar lepas tanggung jawab, supaya saya diizinkan, saya rangkul aja. Setelah itu brejola kalau dia. Dia berkewajiban membina, membimbing UMKM milenial ini umpamanya. Sampai dia mandiri, bila perlu sampai dia naik kelas. Karena kalau dia bermasalah, dia harus menanggung utang bank BPD tadi. Karena MOU dianggunkan. MOU yang dia minta. Bisa nggak nih kita nih milenial ini, ya milenial ini kita beri peluang dengan cara seperti itu. Ini ada 2 poin sebenarnya, Pak, yang mau saya highlight dari pernyataan Pak Jokas tadi yang Bapak ceritakan barusan. Sebenarnya menarik. Satu sisi adalah poinnya di mana UMKM ini diberikan wadah. Diberikan wadah, disupport. Jadi mereka akan terus bisa bekerja sama lah dengan instansi pemerintah atau swasta. Tapi di sisi lain yang kita anggap milenial ini kita dorong. Milenial Gen Z kan ini eranya mereka, Pak. Termasuk mungkin diantaranya adalah industri kreatif itu didominasi milenial dan Gen Z. Sementara di luar sisi, seperti halnya perizinan dan juga untuk bisa dibilang adalah pajak untuk kegiatan.
itu menurut pihak sponsor Ya. dan pihak-pihak terkait yang mendukung suksesnya. Tadi seperti misalnya kita contohkan ada sebuah acara yang diinisiasikan oleh milenial atau Gen Z. Iyalah. Ya. Tapi ternyata sponsornya keberatan karena ternyata untuk mengurus perizinan dan lain sebagainya itu nilainya tinggi sekali. Nilainya tinggi. Ya, ini saya sekalian menyuarakan dari kawan-kawan saya yang berkecimpung di Setuju. bidang itu, Pak. Hmm. Jadi kira-kira terkait hal yang seperti itu, ini kan jelas kita di sisi lain Betul. kacamatanya Komisi Betul. 2 adalah menyoroti PAD. Ya, ya. Di sisi lain sebagai pengusaha Ya. ataupun juga mungkin pelaku usaha Ya. dari milenial Gen Z Ya. itu menyoroti dari sisi angka Ya. produksi. Ya. Kira-kira jalan tengahnya seperti apa menurut Pak Jokas? Iya, jadi Bung Baya tadi saya sebenarnya udah singgung di awal. Jangan sampai Ya. ya semangat kita, spirit kita untuk meningkatkan PAD itu ya lalu mengikis daya kreativitas kita. Nah, tadi saya bilang di ujung bagaimana caranya menambah PAD dengan cara yang kreatif. Kan tidak melulu yang tadi saya bilang kalau kita paksakan melalui pajak yang tinggi atau retribusi yang tinggi, Iya. yang tercekik Masyarakat. yang tadi saya bilang Gen Z masyarakat kan. Iya. Nah, sepakat dan sepaham sekali. Ya, janganlah pungutan-pungutan apapun itu, Iya. mau pajak, mau apa namanya retribusi, itu menjadi sangat memberatkan bukan hanya Gen Z, seluruh pelaku usaha. Betul. Ya, Betul. kecuali usaha yang berisiko lingkungan, biasanya konsekuensinya pajaknya tinggi dong. Iya. Ya kan? Nah, tapi ini kan tidak ya. Ini katakanlah industri kreatif, baik itu pertunjukan, Betul. seni, event dan sejenisnya. Nah, saya rasa dan saya yakin ini kan dewan. Ini bisa dibicarakan. Ya, selama itu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dewan bisa bersama-sama pemerintah kota membuat perwal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia ada range, tentu kita akan lihat lebih baik eventnya yang banyak dengan range pajak atau retribusi yang rendah. Jadi pengalihnya yang kita perbanyak, kuantitinya yang kita perbanyak, bukan nilai pajaknya yang kita itu mematikan kreativitas. Saya sudah mendengar itu, pajak pertunjukan, pajak air tanah, itu memang dan terima kasih ya Baya ya, karena Kota Jambi ini mengharapkan apa? Di sini tidak ada industri. Ya, Kota Jambi ini mengharapkan perdagangan, festival seperti itu, pariwisata yang dekat dengan pariwisata. Nggak ada. Ada kota yang mirip persis seperti Jambi, tapi sukses dengan yang Bung katakan tadi. PAD-nya tinggi sekali tinggi sekali, tapi bukan dari industri, ya, bukan dari tambang. Kita nggak punya tambang, nggak punya industri. Dari mana? Dari festival, dari pertunjukan. Di antaranya kota Solo. Solo tuh nggak punya pantai, nggak punya apa-apa, tapi festivalnya bagus, hiburannya bagus. Nah, saya rasa bukan hanya soal pajak dan retribusi ya, tapi kemudahan perizinan terutama. Yang kedua adalah sediakan dong fasilitasnya. Mau soya balapan di tengah kota, mau soya balapan nutup jalan masyarakat, gitu loh. Ya, itu sepakat saya. Iya. Setuju banget. Ini poin-poin hal yang menurut saya penting untuk masyarakat juga secara umum mengetahui ini, Pak. Ya. Tapi gini, di sisi yang lainnya, kalau tadi kita bicara dari sisi secara mungkin bisnis ya, karena kan pelaku usaha, kemudian juga pihak sponsor dan pemerintah, ini kan sinergitasnya harus bareng, Pak. Termasuklah dari DPRD dan juga Pemkot. Tapi di sisi lain, saya pengen justru menariknya lagi bagi saya dan kawan-kawan di luar sana di industri kreatif, itu adalah ketika kita bisa disupport oleh pemerintah itu merasa kita memang benar-benar didorong
seperti yang Pak Joka sampaikan tadi, Ya. tempatnya. Betul. Kemudian karena industri ini menarik sekali, saya yakin dan percaya Ya. menuju Indonesia emas itu salah satunya corongnya Ya, adalah dari ya. industri kreatif. Ya. Jadi kita harus sama-sama sepakat juga untuk hal itu. Gitu. Jadi bisa menarik lagi adalah kita justru lebih dipacu lagi dengan kegiatan yang makin beragam banget gitu. Dan ya itu tadi sebenarnya gini ya, ketika sumber daya, sumber dana pemerintah kota ataupun Iya. provinsi, kabupaten terbatas, nah ini adalah memang kembali Tuhan mengingatkan kita bekerja sama, Ya. berkolaborasi, sinergi. Contohlah, ngapain pula kita harus memberi lahan kalau anak-anak muda ingin balap-balapan trail. Ya. Hubungi dong BUMN perkebunan yang namanya PTPN 4 itu. Ya. Dia punya lahan sangat dekat di kota Jambi, agak ke dalam. Dia pasti punya lahan yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda. Ya. Nah, aset-aset daerah, kota atau provinsi itu juga banyak sekali, Bu. Oh iya. Yang namanya menara air itu jadi apa sekarang, Bung Idris? Iya, benar. Menara air yang di sana itu di mana? Jelutung. Ya. Jadi apa? Coba itu kalau kerjasamakan dengan pihak swasta, anak-anak muda yang kreatif, ya, ada live music di situ atau khas makanan Jambi ditaruh di situ. Bila perlu bukan sewa, karena sewa bebannya berat. Bagi hasil lebih enak, hasil yang lebih murah. Karena sewa dia nggak untung, dia bayar sewa. Tapi bagi hasil ya kita untung, sama-sama untung. Ya, you 20%. Ya, itu. Punya aset, kami 80%. Nah, bila perlu aset-aset lain pemerintah kota atau provinsi yang ada dipakai juga di situ, dikelola oleh anak-anak muda. Dikasih satu dinas untuk membina dan mempertanggungjawabkan itu. Apakah dinas pariwisata yang relevan? Apakah dinas pemuda olahraga yang relevan? Silakan. Perdagangan dan perindustrian, mau nggak silakan. Perlu kreatif aja sih sebenarnya. Iya. Perlu kreatif. Sebenarnya perlu kreatif dua hal, Pak. Perlu kreatif satu, yang kedua adalah perlu action. Betul. Itu yang paling utama menurut saya. Kreatif dan action itu akan menghasilkan ya. Itu akan memaksa orang untuk bekerja sama. Betul, sepakat. Untuk berkomunikasi. Bang Baya, kenapa saya katakan pentingnya berkomunikasi? Pernah dengar kisah jeruk? Ada dua orang kakak adik rebutan jeruk. Oh iya. Oke. Satu jeruk diperebutkan berdua, berkelahi. Maknya datang. Ini ribet kali kalian ini. Dibelahnya jeruknya set, bagi rata kan? Bagi rata. Ini buat adik, ini buat kakak. Yang terjadi setelah dibagi rata adalah kakaknya ambil jeruknya, dimakan, kulitnya dibuang. Adiknya ambil kulitnya, diambil kulitnya, jeruknya dibuang. Karena ternyata adiknya hanya perlu kulitnya untuk masak. Sementara si ibu, anggap aja ibu pemerintah nih, merasa udah adil. Separuh-separuh, jepret. Tapi bukan itu yang adil versi mereka. Bukan itu yang adil versi dua anak tadi. Betul. Alangkah kalau dia komunikasi tadi itu, oh kamu mau apa? Oh saya mau isinya nih buat kamu. Saya cuma mau kulitnya. Oh ini buat kamu. Sudahlah damai, sentosa, manfaatnya maksimal. Nah pemerintah kota, provinsi, kabupaten perlu bijak. Jadi tidak, oh ini buat kamu, ini buat kamu, lalu adil. Belum tentu. Karena makanya di situ peran pemerintah harus hadir di tengah-tengah itu. Itu tadi. Nah, ini juga menarik juga Pak Joka. Tadi sempat kita singgung soal ternyata aset untuk pemerintah kota itu banyaknya luar biasa. Pemanfaatan aset itu menurut saya hal yang penting. Izin, nggak usah ngomong kota. BUMD saja yang tadi sebut itu aset BUMD. Aset BUMD itu? Aset BUMD. Tapi belum kota. Belum kota ya? Karena kan kota sekarang banyak, untuk asetnya kan banyak ya? Artinya boleh diinventarisir aset kota itu apa saja. Ya, mana yang bisa dikerjasamakan dengan anak-anak muda, Gen Z. Betul. Mana yang bisa dikerjasamakan dengan industri. Karena baik secara sisi bisa dibilang bisnis ya, kita bisa berkolaborasi, pendapatannya juga bisa saling bagi hasil dan lain sebagainya. Jadi win-win solution. Nah ini menariknya adalah gini Pak Jokas,
Ada untuk pemanfaatan lahan, ini kan penting ya. Ya, Nah, bicara soal pemanfaatan lahan, Iya. Pak Jokas, belakangan ada yang lagi viral Apa nih? terkait lahan. Mm, Nah, ini juga berkaitan dengan lahan. Iya, Saya kemarin baca beritanya, menurut saya ada dua sisi yang mungkin saya perlu Iya. dapat pandangan yang iya, lengkap iya, ya. iya. Karena ini di sini ada sebuah mall besar Iya. di kota Jambi. Nggak boleh disebut ya namanya. Wah, itu kebijakan kebijakan dari Pak Jokas. Ya, apa? Ya, terus. Ya, jadi sebuah mall, ya Iya. kan, mall tersebut, kalau mungkin boleh dibilang ya, boleh disebut, nggak apa-apa Ya. kalau mau disebut. Ya, silakan disebut saja. Jadi mall itu adalah Jambi Town Square. Ya, Jamtok. inisialnya JAMTO. S. Itu nggak perlu inisial, Ya. Pak. Udah disebut. Ya. Jadi ini ada hal yang menarik Ya. dan juga membuat geger sekota Iya, Jambi, Pak Iya, Jokas. iya, Adalah tindakan sidak yang dilakukan Pak Jokas iya. ke tempat tersebut. Kira-kira kita pengen tahu garis besarnya apa yang atas dasar apa Pak Jokas melakukan hal itu? Baik, makasih ya, Bung. Hmm, Ya, ini iya. pertanyaannya bagi orang sensitif, bagi saya enggak lah. Ini Iya, iya. hak masyarakat Kota Jambi, Bung Idris. Iya, Jadi betul. jangan bilang ini sensitif. Mhm. Yang mengatakan ini sensitif berarti Anda mau main-main. Saya Iya. tidak, gitu. Nah, Komisi 2 berkunjung. Sebenarnya nggak sidak, karena kami menyurati. Mhm. Ini bukan sidak. Ya, Jadi ya. menyurati. Kami menyurati resmi dan kami hadir di sana. Justru sebenarnya masalah terbesar kami di awal adalah sampai hari ini Mhm. kami tidak pernah menerima data yang kami minta dengan BPPRD Kota Jambi. Oke. Ya, kami minta data pembayar pajak, pembayar retribusi. Kami ingin membantu. Mhm. Balik lagi ke yang tadi. Komisi 2 ini tugasnya adalah pada akhirnya adalah bagaimana meningkatkan PAD Mhm. untuk dikembalikan seluruhnya bagi kesejahteraan masyarakat Kota Jambi. Betul. Kami minta sampai hari ini tidak pernah diberikan dengan alasan segala macam. Alasan itu dibuat-buat. Karena kami kan pejabat daerah, Iya, iya. berhak atas data itu. Dengan alasan apa namanya kerahasiaan nggak ada. Kalau LSM atau apa yang minta data, bahkan LSM pun boleh kok minta data, Iya, iya. ya kan? Menurut saya boleh. Nah, Jamtos itu pertama-tama kita harus berterima kasih. Jamtos itu membuat Jambi lebih hidup. Ya, Jamtos itu membuat kita lebih berasa menjadi sebuah kota. Iya, Iya dong. sepakat. Jamtos itu menerap banyak tenaga Kerja. kerja. Iya, Jamtos itu banyak menerap produk UMKM. jelas. Itu di depan saya katakan terima kasih Jamtos. Hmm. Ya, tapi sampai hari ini saya mempertanyakan apakah pajak parkir ataupun retribusi parkir dan yang lain-lain itu disetor sesuai dengan yang sebenarnya. Oke. Tujuan kami Komisi 2 kemarin ke sana sebenarnya adalah menggali informasi tentang data pajak atau retribusi. Mhm. Nah, mohon maaf di Komisi 2 itu ya saya masih muda tapi nggak bodoh-bodoh juga. Iya. Saya cukup belajar lah dari mana-mana saya belajar. Pengalaman saya 25 tahun di swasta dan kebetulan di retail saya berpengalaman. Di Oh, industri retail saya berpengalaman. situ benang merahnya ya. Iya. Oke. Nah, yang lagi justru yang viral bukan soal pajak dan retribusi itu, Mhm. Bung Baya. Iya. Ternyata areal Jamtos yang sekarang begitu luas, Mhm. itu kan hasil dari pengembangan dengan cara membeli rumah, lahan, atau properti warga setempat. Warga sekitar. Ya. Warga sekitar Iya, iya. dibeli, Iya, iya. rumahnya warga dibeli, Lahan, tanah dibeli. Tentu ada sertifikat dong. setuju. Pasti. Tapi mohon maaf, yang dibeli kan rumah, Mhm. tanah yang bersertifikat. Mhm. Di dalam areal itu ada jalan. Yang seingat saya tidak kurang dari 4 jalan. Jalan Jalan umum, pasum. Pasum ya. Iya. Oke. Dan tidak serta-merta itu dibeli
dikonsesikan, dilepaskan atau disewa ada sewa menyewa antara mall itu dengan pemerintah Kota Jambi. Oh, Jadi mereka membeli properti warga setempat iya. menjadi milik mereka, yes, tidak ada masalah dengan itu. Hmm. Yang jadi masalah adalah di dalam lahan yang begitu luas mereka beli, itu ada fasum, Oke. ada jalan lingkungan Mhm. yang notabene adalah milik pemerintah Kota Jambi, dibangun dan dipelihara menggunakan APBD Kota Jambi. Jambi. Oke. Oh, jadi ternyata di situ ada jalan. Dan pengoperasian parkir itu kan menggunakan pihak ketiga. Iya, absorb. Jadi teman-teman saya di Komisi 2 Mhm. sudah tahu sejak lama ini. Sudah tahu ini sejak lama. Saya sendiri kok. Saya jujur, saya tidak ada kontribusi di situ. Ini Iya. bukan jasa saya. Orang bilang, wah Jokas baru dilantik, Mhm. udah viral, bukan gebrakan saya. Bukan. Iya, iya, iya. Di Komisi 2 itu ada yang namanya Bang Taib, dia Hmm. paham itu sejarahnya. Ada namanya Pak Muklis. Wah, Pak Hmm. Muklis itu pernah jadi sekda, pernah jadi camat Iya, berkali-kali, pernah jadi kadis, Hmm. bahkan pernah jadi sekpan. Hmm. Paham beliau sejarahnya. Mhm. Jadi ada lahannya pemerintah Kota Jambi Mhm. yang masih milik pemerintah Kota Jambi, diambil oleh pengelola mal, oleh pemilik mal, lalu disewakan ke pihak ketiga oleh ke pengelola parkir. Hebat dah tuh. Oh, itu garis besarnya ya. Itu. Oke, benang merahnya ketemu tuh. Itu. Jadi Oke, saya oke. bilang ini harus diselesaikan. Oke. Baik. Ya, kita akan panggil mereka. Kalau tidak ada juga penyelesaian, kita akan panggil seluruh pihak terkait, OPD, Ya. OPD atau pokoknya organisasi atau instansi yang terkait. Mhm. Kita panggil, nggak ada juga ya sudah kita ke BPK atau kita ke APH. Mhm. Oke. Kalau tidak ada kejelasan, Oke. gitu Bang Kaya. Jadi intinya di sini yang disoroti justru awalnya bukan hal itu. Enggak. Bukan soal Saya pribadi ya, retribusi. saya pribadi sebagai ketua komisi tidak paham sampai Iya, iya. kami melakukan pertemuan, Oke. tidak ngerti. Hanya pernah didengar di sekilas disampaikan, ini parkir di jalan. Saya berpikir Oke. apa karena jam tosnya penuh terus parkir di jalan-jalan sekitar. Saya pikir gitu. Saya tidak nangkap bahwa yang dimaksud jalan adalah jalan yang sudah mereka Kuasai. sekarang. Oke. Bahkan Jadi disewakan sebagai diakuisisi oleh pihak mal kemudian disewakan ke pihak Iya. ketiga. Oke. disewakan dong, karena parkirannya kan dikelola pihak ketiga. Iya, iya. Menurut mereka, Menurut mereka. Oke. ya toh? Mhm. Gitu. Jadi ini langkahnya sudah dilakukan mediasi dengan pihak mal yang bersangkutan Tidak secara perlu ada langsung. mediasi dong di sini. Tidak ada perlu mediasi. Hanya hanya penegasan dan laksanakan Oke. kewajibannya. Apa yang harus dimediasi? Kan tidak ada berselisih. Iya, iya. Ya. Kalau mereka juga apa ya? Saya bingung ya kalau disebut mediasi, apa yang dimediasi? Nggak Tapi ada. justru, sorry, itu bersertifikat terkait sewa menyewa atau ada MOU sewa menyewa dengan pihak ketiga. Oh iya, Lain-lain. kalau antara dia dengan pihak ketiga kan pasti kerja sama bisnis. Betul, ya kerjasama bisnis. Terkait penggunaan lahan itu, apakah mereka memiliki? Gini loh, lahan itu kan tidak berdiri sendiri. Ya, ya. Jadi kalau Anda sekarang pergi ke mall itu, hamparan parkir seluas itu, Ya. di dalam hamparan parkir yang seluas itu ada tanah Mhm. yang dulunya jalan lingkungan. Wah, berarti ini sudah berlangsung Oh bertahun-tahun. sudah. Jadi kalau dihitung mundur, mereka harus bayar konsekuensinya. Mereka harus bayar apa? Nanti kita harus hire pihak ketiga untuk menghitung itu, Oke, untuk bayar. ini harus maksudnya memang harus tuntas dan Harus tuntas. seluruh. Jangan sampai ini kan lagi viral nih, ada laut pun dipagari, ya kan? Ya, Sertifikat itu lebih keren. Sebelum laut Tangerang dan Bekasi dipagari, sudah ada jalan-jalan raya di Jambi yang dikandangi, gitu loh. Wah, Ini Jambi itu luar biasa. Kita dengarkan biar sampai ke Pak Presiden. Kalau tidak diselesaikan di kota, Oke, gitu loh. oke. Jadi yang menariknya justru ada muncul pertanyaan yang saya baca di media. Ya, Itu banyak pertanyaan, Bang. ya. Ya. Dari
informasi yang beredar seperti itu, pertanyaannya adalah simple dan sederhana. Saya mau wakili netizen juga. Ya, monggo. Pertanyaannya adalah kenapa baru sekarang? Iya, karena kan baru dilantik juga baru sekarang. Nah, baru dilantik memang. Baru dilantik. Perkara ini viral karena saya baru dilantik dan kami baru berkunjung. Tapi itu yang saya dengar dari teman-teman di komisi itu dari dulu sudah ada. Justru karena itulah makanya kami tahu. Tapi mereka tidak mau menyelesaikan katanya. Makanya daripada ini cuma katanya ke katanya, tanggal 10 kami mengundang mereka. Bawa semua apa yang Anda punya tentang pajak, tentang retribusi, tentang jalan segala macam yang kita pertanyakan tadi. Oke. Jadi intinya di sini bakal ada pertemuan ya. Bakal dilangsungkan pertemuan. Per tayang episode ini kita bakal ada Komisi 2 dan juga OPD terkait dan OPD terkait nanti. Yang terkait juga itu akan melakukan pertemuan. Dan kita minta jangan orang yang tidak mengerti dan tidak punya wewenang dikirim, jangan. Susah bos kami ya. Susah lah, yang punya itu siapa? Karena pada akhirnya nanti kita akan mengerahkan. Saya tahu mungkin APH mungkin sibuk ya, pemerintah sibuk, ya udah. Yang nggak sibuk itu sekarang NGO nggak sibuk toh, LSM nggak sibuk toh, netizen juga sibuk toh, sibuk roasting orang. Nah kita ajak nih roasting ini semua supaya hak masyarakat dikembalikan. Tentang Bung Baya mewakili netizen, saya tadi malam mendapat mungkin lebih dari 100 WA. Saya baca juga, kenapa baru sekarang? Kok menjelang puasa gitu kan? Saya paham itu risiko sebagai pejabat publik, apa-apa dituduh macam-macam. Ya memang harus begitu. Kalau nggak begitu nggak afdol sebagai pejabat publik ya. Dituduh modus, dituduh apa nggak ada masalah dengan kata. Nggak masalah. Yang penting adalah hasil akhirnya. Dan kita akan menantikan seperti apa hasil akhirnya. Mudah-mudahan bisa baik. Insya Allah baik. Pertama niatnya baik, yang kedua ujungnya adalah untuk masyarakat. Ya, karena ini intinya adalah untuk kemaslahatan masyarakat juga. Supaya kedua belah pihak atau bahkan banyak pihak yang akan terlibat, jadi semuanya bisa diuntungkan. Karena kalau itu umpamanya, harus ruslak kalau apapun itu kan ujungnya adalah untuk pemerintah kota yang disalurkan untuk masyarakat. Oh ini harus disewa, ya udah masuk kas daerah yang untuk pembangunan kota Jambi. Ujung-ujungnya adalah untuk masyarakat. Sesederhana itu yang maksud Pak Jokas. Sesederhana itu. Enggak ada yang lain. Ingat ingat ya. Saya ini di dunia usaha 23 tahun. Tidak terbersit sedikit pun untuk mempersulit dunia usaha. Justru tanggung jawab pemerintah itu, tanggung jawab kita untuk membuat suasana yang kondusif untuk dunia usaha. Tadi saya sudah bilang di depan, berterima kasih kepada mall itu atas A, B, C, D. Kita paham itu. Paham itu. Jambi nggak akan sekeren ini tanpa dia. Menjadi ikon, salah satu ikon. Paham. Keluarga kita dari luar kota datang, ajak kemana? Ajak ke situ lah. Mainnya ke situ. Mainnya ke situ. That's why kita juga di sini penting banget, Pak Jokas, pengen taunya justru ketika permasalahan ini sudah ada jalan keluarnya. Mungkin yang kita harapkan adalah hasil akhirnya itu akan baik. Jadi happy ending. Tapi ada sisi lainnya mengatakan bahwa kalau seandainya pihak mall tersebut melanggar, apakah ada sanksi-sanksi yang akan mereka terima atau seperti apa? Jadi belum tentu melanggar. Katakanlah dia tidak bersedia rekonsiliasi umpamanya. Itu sih nggak ada masalah bagi kita. Jangan-jangan dia yang benar. Tinggal membuktikan bahwa dia benar. Apapun itulah, secara apapun yang dia punya, buktikan bahwa dia tidak melanggar. Kita juga harus konsekuen dong. Dia memang yang benar, kita akui benar. Berarti pihak pemerintah yang teledor, yang tetapi harus diselesaikan. Ingat, kami tidak pernah menjustifikasi siapa yang benar, siapa yang salah. Yang pasti dengan kondisi sekarang, ada yang salah. Ya kan? Ada yang salah. Loh kok bisa? Jalan umum tiba-tiba diakuisisi. Kalau diakuisisi itu resmi. Kalau namanya diakuisisi, ada proses resmi. Betul.
tiba-tiba diakui, diklaim, atau tiba-tiba, ya maaf, ini namanya apa? Dirampok, diserobot. Kalau diakuisisi resmi, Bos. Ilegal berarti? Ilegal. Oke. Kalau diakuisisi itu Iya. legal. Kalau ya pokoknya itu bukan diakuisisi. Mengakui Sepihak ya. sepihak, mengakui sepihak. Sepihak ya. Oke. Kalau diakuisisi, saya mengakuisisi perusahaan Anda. Resmi dong. Resmi, tertulis. Ini saya tidak, rasanya tidak bisa ini disebut mengakuisisi. Pun pihak mall merasa benar, itu harus dibuktikan. Oh iya, boleh dengan senang hati. Iya. Dan kalau dia benar ya sudah, nanti Pak Wali Kota yang baru lah nanti yang akan membenahi. Ini juga tugas kita mengingatkan sekali lagi ya, jangan-jangan mallnya benar. Iya. Bisa ada kemungkinan. Bisa ada Sangat. kemungkinan. Oh, ternyata diam-diam sudah kita nggak tahu ya. Oke. Nah, tunjukkan aja buktinya. Oh, kami di bawah tangan. Oh, berarti Anda salah. Oke. Kenapa di bawah tangan? Gitu. Itu yang paling penting. Itu nyogok namanya. Ya. Tapi yang kita harapkan sebagai masyarakat di Kota Jambi, mudah-mudahan pihak-pihak yang terlibat, yang akan saling terkait, pihak-pihak terkait ini akan bisa menyelesaikan masalah ini. Insya Allah. Dan mudah-mudahan jalan keluarnya. Insya Allah mereka secara hati terbuka mengakui lah. Artinya kalau ini sudah diakuisisi, kan? Kota harus mengatakan, oh ini udah diakuisisi, ini buktinya, ini setorannya, bla bla bla. Kalau mereka memang belum pernah mengakuisisi secara resmi, mereka harus mengatakan, oh iya kami belum mengakuisisi. Silakan hitung mundur sewanya. Nah, kedepannya gimana? Mau sewa atau mau kami beli? Hitung mundur artinya mereka harus membayar. Oh iya dong, mundur dong. Oke. Betul dong. Itu jika tidak terlaksana nih atas berkelit, tidak menyelesaikan, jadi akan dihitungnya yang ke depan. Yang belakang nggak usah dihitung dan lain sebagainya. Ada permasalahan-permasalahan, jadi ada indikasi apakah mereka akan disangsikan, akan diberikan sanksi dan lain sebagainya. Kebijakan dari pemerintah, Pak Jokas. Iya, saya rasa pertama itu kan balik lagi kebijakan pemerintah. Ya, saya tidak paham persisnya bagaimana. Yang saya tahu pajak 5 tahun aja bisa dihapus kira-kira. Wow. Pajak aja dari pemutihan gitu ya. Saya nggak tahu. Oh ini selama ini nggak usah dihitung sewa, ya udah bayar aja. Saya nggak paham. Atau sudah ada undang-undangnya. Mungkin saya yang bodoh belum paham ya. Monggo silakan sesuai undang-undangnya. Yang pasti kita tidak ingin larut-larut. Karena bukan, tolong dicatat nih Bung Bayan. Kita bukan hanya masalah value, nilai daripada lahan yang mereka kuasai, bukan. Tapi ini akan jadi presiden buruk kalau kita biarkan. Dan ini keberhakan masyarakat untuk bisa diterangkan dengan dan di tempat lain pun akan terjadi. Kalau dia bisa, kenapa kami nggak bisa? Anda tentu pendengar sering akrab dengan beberapa nama pengusaha besar kok. Di nasional ada. Di Jambi kan pasti ada pernah dengar. Bung Idris pernah dengar nama orang-orang. Oh itu punya sini. Lalu orang mundur. Janganlah. Di negeri ini kita. Saya yakin pengusaha ini baik-baik kok. Justru bisa jadi mungkin ya pejabat-pejabat yang sudah lewat itu yang ngasih peluang, yang menawarkan gitu loh. Pengusaha ini kan intinya dia berusaha dengan nyaman. Profit dengan baik, tumbuh, itu aja. Pengusaha rata-rata baik orangnya. Cuma kan memang tanduknya ditumbuhkan oleh pejabat. Ini juga spesialnya terlepas dari permasalahan itu. Hal-hal yang serupa seperti permasalahan yang kita barusan bicarakan. Apakah ada terjadi di tempat lain juga, Pak? Ya, jadi justru atau ada pihak-pihak sejauh ini yang Pak Jokas pelajari, yang sudah Bapak perdalami mungkin. Gini ya, karena ini kan menyangkut nama baik. Jadi kalau dia belum terbukti, tentu kami tidak berani juga lah untuk mengungkapkan. Tapi kalau indikasi itu selalu ada. Lalu tentang pajak-pajak, retribusi yang setor sekedarnya lah. Sangat jauh dari yang kita tidak bodoh lah melihat dengan mata telanjang saja kita paham harusnya nggak seperti itu. Harusnya nggak segitu. Nah artinya pertanyaan Bung Bayan ini kan sensitif, tapi praktek-praktek seperti ini saya sangat yakini ada. Makanya balik lagi saya bilang ini presiden.
Ya, kalau ini kita bisa tuntaskan, kita tidak menuduh siapapun, tapi kita meminta niat baiknya Jamtos, meminta niat baiknya para pemangku kepentingan, pejabat di pemerintah kota. Ayo kita selesaikan. Karena kalau berbicara dengan yang seperti ini banyak hal yang harus kita selesaikan, banyak sekali ya. Contohlah Simpang Kawar itu ada satu mall yang sekarang entah apa jadinya, itu kan harus diselesaikan juga. Ya, oke. Banyaklah. Nah, ini pelan-pelan kita rangkai tanpa harus menyalahkan orang lain, ya. Tapi kalau sudah terbukti memang ada langkah-langkah yang salah, yuk kita benahi, kita perbaiki apa yang menjadi kewajibannya, laksanakan. Balik lagi ini semua pasti dinikmati oleh masyarakat Kota Jambi. Ya, pasti. Karena berbalik lagi ke situ ya. Iya, ujung-ujungnya ke situ. Ya, oke. Jadi di sini menariknya adalah kita sudah membahas terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ini juga dikelilingi oleh masyarakat-masyarakat kita sehari-harinya, Pak. Betul. Jadi mudah-mudahan mereka pun juga kira-kira, saya pengen tahu, saya penasaran juga. Ini mungkin di luar konteks ya. Kira-kira kalau dari masyarakat pengen mengadu ke anggota dewan itu akan melalui proses seperti apa, Pak? Apakah dengan Bapak bukakan ruang diskusi dan lain sebagainya? Saya penasaran juga, karena mungkin bisa jadi ada di luar sana yang pengen ngadu nih ke Pak Jokas. Pak Jokas, saya pengen ngadu dong, saya pengen curhat, pengen apa segala macam. Itu apa landasannya yang dilakukan oleh anggota dewan supaya aspirasinya langsung dari masyarakat? Jadi sebelum saya jawab pertanyaannya, saya mau ngomong begini. Saya pun pengen ngadu ke mereka. Saya pengen ngadu ke masyarakat. Karena setelah kasus ini yang viral ini, pasti banyak yang menekan saya. Saya minta backing ke siapa? Ke masyarakat. Ya, dulu saya ini maaf, dulu pernah masuk itu juga, tapi enggak, saya tidak akan mengadu dengan yang berpangkat tinggi. Teman saya dalam hal itu adalah masyarakat. Jadi jangankan mereka mau ke saya duluan ke mereka. Prosedur, nggak ada prosedur kok. Ya WA lah, datang ke saya. Karena kan kita kan kerjanya sangat tinggi mobilitasnya. Jadi paling sederhana adalah WA, kalau dia pribadi saja WA saja, lalu kita jumpa. Karena sekarang udah mobile ya, kita bisa jumpa di luar, bisa jumpa di sini. Nah, kalau itu adalah bersifat ingin dibahas secara resmi, nanti akan berujung kepada katakanlah, oh bagusnya diundangkan nih supaya lebih long term, lebih pasti. Nah, itu bagusnya bersurat ke Sekretariat Dewan. Nah itu langkah-langkah itu yang masyarakat perlu tahu, Pak. Soalnya saya khawatirnya kalau Bapak mencantumkan nomor WA-nya sampai hang nanti, Pak. Jadi banyak yang WA. Ya, jadi kalau dia apalagi kelompok gitu kayak pengaduan gas segala macam. Pengaduan pajak air tanah yang tiba-tiba melonjak sampai berapa ratus %. Mereka memang bersurat resmi, kita terima, insya Allah sih kita selesaikan lah. Dan secara garis besar, per bulan Agustus sampai dengan hari ini kita tayangkan episode ini, garis besarnya penilaian dari anggota Dewan, kemudian juga merupakan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Pak Jokas. Kota Jambi sedang baik-baik saja atau seperti apa? Tidak sih. Tidak sedang baik-baik saja. Dalam beberapa hal. Saya was-was ketika jam 9 pagi anak saya belum pulang. Oh iya, kenapa? Ya karena ada geng motor, ada begal. Jam 9 malam? Jam 9 malam. Ketika jam 9 malam anak saya tidak keluar, maka saya bilang waktu kampanye wali kota, saya bilang kalau ada wali kota bilang, saya pilih saja jadi wali kota, saya bikin aktivitas di Jambi 24 jam. Saya pilih itu. Artinya aman 24 jam. Aman 24 jam. Jambi kan tidak besar, Bu. Sepakat. Tapi ya kok bisa gitu loh. Kekerasan anak-anak ABG itu berulang dan berulang. Cobalah serius ditangani. Nah, soal ekonomi juga seperti itu. Ya, maaf nih. Hari ini kami kunjungan. Ini saya baru pulang. Saya buru-buru pulang karena ada janjian sama media kita ini kan. Kami kunjungan ke jaringan supermarket. Supermarket itu dari awalnya 1, sekarang sudah puluhan. Betul. Hal yang sebaliknya terjadi dengan UMKM. Tadinya nyuplai dia besar, lama-lama hilang, lama-lama hilang.
Jadi industrinya bertumbuh, ya, bukan industri sih. Pelaku usaha yang besar bertumbuh dan makin bertumbuh, yang kecil mengecil dan mati. Oke. Apa itu yang baik-baik saja? Oke. Maka itu tadi yang saya bilang, harusnya di stop, ya. Investasi-investasi yang besar yang tidak menunjukkan niat baik, berkolaborasi, bermitra, tumbuh bersama dengan UMKM, jangan kasih izin. Duplikasi yang dilakukan Bekasi bisa kita lakukan. Tuh, Sepakat. itulah fungsinya anggota dewan melakukan konsultasi, melakukan studi banding, Oke. gitu loh. Apa yang besar di negeri Jambi ini, di kota Jambi? Fresh. Besar dia, nambah sekarang. Sudah berapa puluh fresh itu? Iya, iya. Nah, jangan larang dia untuk tumbuh, tapi berikan dia tanggung jawab untuk bermitra dengan UMKM. Oke, kamu tumbuh ya di sini, bikin satu. Oke, tunjukkan bahwa kamu telah bermitra dengan 10 UMKM. Ya. Jadi makin makin dia punya banyak cabang, Dan makin banyak Anda juga. harus menjual produk UMKM itu di gerai Anda. Ya, mewajibkan. Itu. Saya rasa banyak swalayan atau mall lokal yang sudah melakukan itu. Menurut saya ini harus dikembangkan. Termasuk industri kreatif tadi. Iya, industri kreatif. Betul. Gitu loh. Sepakat. Oke, Anda nih di Jambi ini, di Jambi sebelah timur, Tanjab Jabar, banyak pohon pinang. Iya, Banyak kerajinan tangan yang terbuat dari pohon pinang. iya. Nah, oke, Anda harus menyediakan gondola, etalase khusus bagi mereka dengan free sewa. Tapi Anda dapat keuntungan sekian persen. Bagi hasil. Bagi Ya. hasil. Iya, bisa dilakukan. Banyak cara dan pola yang bisa dilakukan. Cara, ada kemauan dan Iya, iya. makanya itulah yang saya bilang tadi, mengkreasikan, ya, menambah PAD, menumbuhkan UMKM dengan cara yang kreatif. Ya, kreatif dan elegan. Yang paling penting adalah action-nya, Pak. Gitu. Oke. So, ini kalau saya ngobrol dengan Pak Jokas mungkin terbatas waktu, Pak. Gitu. Harusnya 3 jam lagi. Iya, 3 jam lagi kita nggak berasa kalau ngobrol. Tapi yang jelas secara keseluruhan apa yang akan dilakukan Pak Jokas dalam waktu dekat, mungkin program kerja dan lain-lain, kira-kira sekaligus harapannya Ya, mungkin bisa disampaikan. kalau saya program kerjanya Ya. tentu harus searah dengan program kerja komisi DPRD, Ya. komisi. Kami fokus saja melakukan hal-hal yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan cara apa? Kami mau studi banding yang benar. Ya, bicara anak muda tadi, Bu. Kami juga mendapatkan contoh buruk. Ya, contoh buruk di banyak tempat. Oke. Kalau di Kota Bekasi kan contoh baik. Iya, iya. Contoh, ketika ada sirkuit balap internasional di satu daerah ada, dewannya keren, kepala daerahnya keren. Wah, harus orang kami. Lalu dipaksa, lalu pengelola itu memasukkan orang itu. Apa yang terjadi? Jadi isu negatif internasional. Internasional. Karena Oh, wow. karena Iya, iya. ternyata mereka tidak siap. Oke. Ya, bayangkan untuk Marshall saja harus mendatangkan dari Malaysia. Oh. Nah, yang saya mau katakan tadi adalah tentang Anda kan tadi sepertinya menggebu-gebu tentang memberdayakan milenial, ekonomi kreatif. Industri kreatif. Ingat satu hal, ya, anak-anak muda ingat satu hal. Sukses adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Ya, Ya, ya. mau berkali-kali datang kesempatan, Anda tidak siap, sudah. Ya, mau sebanyak apapun investor ke Jambi ini, tapi Anda tidak siap, ya sudah lewat aja. Jatuhnya Anda hanya cuma penodong aja, pemalak. Ya. Tuh. Maka tugas kami juga sebenarnya untuk mempersiapkan mereka. Sekali lagi, sukses adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Luar biasa. Gitu. Spesial sekali.
Ini penting juga pesan yang disampaikan oleh beliau. Jadi memang benar untuk anak muda sisi industri kreatif itu penting untuk diingat untuk mencapai kesuksesan adalah Kesiapan. kesiapan yang akan bertemu dengan kesempatan. Iya, betul. Jadi manfaatkan kesempatan yang sebaik-baiknya, Pak. Betul. Jokas Siburian SE, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, teman-teman. Sudah kita bicara banyak dengan beliau. Saya titip masyarakat Kota Jambi, Pak. Tugas kita Mudah-mudahan bersama. ya, Amin. Pak Jokas diberikan kesehatan selalu, Insya Allah. bisa menyalurkan aspirasi banyak masyarakat Kota Jambi, Amin. dan beliau kita apresiasi karena tidak pandang bulu. Jadi semuanya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selagi niatnya baik adalah hasilnya juga akan baik. Hasil akhirnya yang baik kita Amin. harapkan. Terima kasih Pak Jokas Terima sudah kasih. waktunya diberikan untuk Makasih, kita Bung bisa Baya. ngobrol-ngobrol Thank you. singkat. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan Amin. sukses untuk Komisi 2 DPRD Kota Jambi. Amin. Dan itu dia teman-teman yang sudah kita rangkum pembahasan mengenai banyak hal yang ternyata terjadi di Komisi 2 DPRD Kota Jambi. Ini juga bersinergi dengan semua masyarakat, unsur OPD dan lain sebagainya yang terkait. Jadi kita bisa bersinergi antara pemerintah kota, dewan, anggota dewan, dan lain sebagainya berikut dengan OPD terkait dan juga masyarakat, bisnis, pengusaha, dan lain sebagainya. Semuanya sinergi untuk bisa memajukan dan menjadikan Kota Jambi bahagia. Saya Baya Handi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.